Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kami tentang pendidikan Islam di Nusantara. Mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam, dosen pengampu Ibu Nadia Kamilia MPDI, yang beranggotakan Silsilia Naul Hikmah NIM 2120213, yang kedua Nur Rohmah NIM 2120215, yang ketiga Arina Rizkiana NIM 2120216, yang keempat Namira Faradila NIM 2120230. Pendidikan Islam di Nusantara. 1. Masuk dan berkembangnya lembaga pendidikan di Nusantara. Islam masuk ke Indonesia pada abad 7 Masehi dan berkembang pesat sejak abad 8 Masehi. Dengan munculnya kerajaan-kerajaan Islam, maka pendidikan Islam juga mengalami perkembangan seiring dengan dinamika perkembangan Islam. A. Pendidikan sebelum datangnya Islam. Pada pertengahan abad ke-19, pemerintah Belanda mulai menyelenggarakan pendidikan model barat yang diperuntukkan bagi orang-orang Belanda dan sekelompok kecil orang Indonesia, terutama kelompok berada. B. Pendidikan Islam pada masa permulaan Islam di Nusantara sampai periode Wali Songo. Umat Islam melaksanakan pengajaran Islam kendati dalam sistem yang sederhana. Pengajaran diberikan dengan sistem halaqah yang dilakukan di tempat-tempat ibadah semacam masjid, musolah, bahkan juga rumah-rumah ulama. Pada abad ke-17, pesantren telah didirikan oleh para penyebar agama Islam, di antaranya Wali Songo. C. Pendidikan Islam pada masa kerajaan-kerajaan Islam. Pada masa kerajaan-kerajaan Islam, pendidikan sudah baik. Terbukti bahwa kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia sangat berpengaruh bagi proses Islamisasi sebagai penyiaran agama Islam. Yang kedua, lembaga-lembaga pendidikan Islam di Nusantara. A. Pendidikan pesantren. Pesantren secara historis telah mendokumentasikan berbagai peristiwa sejarah bangsa Indonesia. Sejak awal penyebaran agama Islam di Indonesia, pesantren merupakan saksi utama dan sarana penting bagi kegiatan Islamisasi tersebut. Perkembangan dan kemajuan masyarakat Islam Nusantara tidak mungkin terpisahkan dari peranan yang dimainkan pesantren. B. Pendidikan madrasah. Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam berfungsi menghubungkan sistem lama dengan sistem baru dengan jalan mempertahankan nilai-nilai lama yang masih dapat dipertahankan dan mengambil sesuatu yang baru dalam ilmu, teknologi, dan ekonomi yang bermanfaat bagi kehidupan umat Islam. C. Pendidikan surau. Sebagai lembaga pendidikan tradisional, surau menggunakan sistem pendidikan halaqah. Materi pendidikan yang diajarkan pada awalnya masih seputar belajar huruf hijaiyah dan membaca Al-Quran, di samping ilmu-ilmu keislaman lainnya, seperti keimanan, akhlak, dan ibadah. Pada umumnya, pendidikan ini dilaksanakan malam hari. D. Pendidikan maunasah. Dalam perkembangan lebih lanjut, maunasah bukan hanya berfungsi sebagai tempat ibadah saja, melainkan juga sebagai tempat pendidikan, tempat pertemuan, bahkan juga sebagai tempat transaksi jual beli, terutama barang-barang yang bergerak. Yang belajar di maunasah umumnya anak laki-laki yang umumnya di bawah umur, sedangkan anak perempuan pendidikan diberikan di rumah guru. Yang ketiga, pengaruh Islamisasi terhadap perkembangan pendidikan di Nusantara. Proses Islamisasi di Indonesia terjadi dan dipermudah karena adanya dukungan dua pihak, orang-orang Muslim pendatang yang mengajarkan agama Islam, dan golongan masyarakat Indonesia sendiri yang menerimanya. Dalam masa-masa kegoncangan politik, ekonomi, dan sosial budaya, Islam sebagai agama dengan mudah dapat memasuki dan mengisi masyarakat yang sedang mencari pegangan hidup. Lebih-lebih cara-cara yang ditempuh oleh orang-orang Muslim dalam menyebarkan agama Islam,
yaitu menyesuaikan dengan kondisi sosial budaya yang telah ada. Dengan demikian, pada tahap permulaan Islamisasi dilakukan dengan saling pengertian akan kebutuhan dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.